Shalom saudaraku semua dimanapun kita berada. Puji bagi nama Tuhan, saat ini kita kembali dikumpulkan oleh Tuhan di tempat yang berbeda dalam ibadah tengah minggu kita malam hari ini. Mari saudara, kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita karena Tuhan akan melawat kita, akan memperbaharui kita, akan memenangkan kita lewat ibadah kita tengah minggu saat ini. Mari semua kita persiapkan hati kita untuk ibadah kita malam hari ini. Kita mengangkat pujian Kudus, Kuduslah Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan atas keberadaan kami, atas segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami datang bersama-sama sehati untuk memuji dan memuliakan-Mu di dalam ibadah tengah minggu kami saat malam hari ini. Kami bersehati Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati kami yang melayani-Mu dengan bermusik dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman.
Kiranya kami semua mendapat urapan yang baru. Begitu juga kami yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberi kuasa Roh Kudus kepada setiap pribadi, supaya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menerima ibadah ini. Dan kami semua sepakat memuliakan-Mu Tuhan, memuji dan menyanyikan puji-pujian. Kiranya pujian kami ini boleh sampai kepada telinga-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan atas ibadah kami saat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara, kembali kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa kita memang mencintai Tuhan Yesus. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita, biarlah kita mau menggenapinya, mau melakukannya dengan setia sampai kepada akhir hidup kita. Mari kita puji Tuhan dengan pujian Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Betapa kita mengagungkan dan mau meninggikan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus semua dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Mari saudara, kita iring Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita. Karena
janji Tuhan iya dan amin. Dia akan menyediakan hidup yang kekal yang telah dijanjikannya kepada kita. Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah
sedetik pun meninggalkan kita. Dia ada selalu bersama kita, di depan kita, baik itu dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan hidup kita. Untuk itu kita tidak perlu takut karena Tuhan senantiasa menyertai kita kemanapun kita melangkah. Mari kita persiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati, jiwa dan pikiran kita agar dapat dengan sempurna kita menerima kebenaran firman Tuhan dan hati kita dijadikannya menjadi tanah yang subur supaya kita boleh menyimpannya, merenungkannya dan melakukannya. Kita angkat pujian, ku rindu setiap waktu. Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami sudah menaikkan puji-pujian. Dengan iman kami percaya Tuhan mengasihi kami. Biarlah pujian kami boleh sampai kepadamu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sekalipun belum sempurna, biarlah ibadah kami ini berkenan kepadamu.
Dengan segala kerendahan hati kami mohon, Tuhan mengampuni segala pelanggaran kami yang tidak kami sengaja. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan di hati, jiwa, dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu, kuasa firman-Mu menguasai hidup kami. Dan kami hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru yang dari surga. Biarlah kami semua hamba-hamba-Mu yang mendengar firman ini menyimpannya dan melakukannya di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur, haleluya. Amin. Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil yang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam siaran tengah minggu kita. Di hari ini, edisi minggu ketiga bulan April tahun 2026, masih dalam suasana Paskah, yaitu suasana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari menjelang kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di bulan yang akan datang. Tema firman Tuhan pada hari ini mengambil judul Tidak Ada Penghukuman. Tema ini bersumber dari firman Paskah GBIS yang terambil dari kitab Roma 8. Mari kita langsung saja memeriksa ayatnya, saudara-saudaraku. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah firman Paskah GBIS tahun 2026. Sesuai dengan tema di hari ini, tidak ada penghukuman, kita akan fokus kepada masalah penghukuman ini. Karena masalah penghukuman inilah yang menjadikan firman Tuhan di hari ini istimewa, yaitu firman Paskah yang datang dalam kondisi dunia yang dilanda krisis, kondisi yang semakin parah karena peperangan yang terus berlangsung di Timur Tengah sana. Namun menjadikan keistimewaan dari firman Paskah ini semakin nyata karena di dalamnya terkandung solusi. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudaraku. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang marilah kita menguraikan ayat ini, satu ayat saja, namun nanti ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan, saudara-saudara, yaitu pertanyaan yang ada di dalam bacaan katam kita dari Kisah Para Rasul. Itulah pertanyaan seperti yang diajukan oleh Rasul Filipus kepada sida-sida dari negeri Ethiopia. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, ketika kita membaca firman Paskah ini, mengertikah kita apa yang kita baca itu? Karena jikalau belum, saudaraku, mungkin ada di antara kita yang mengatakan Belanda masih jauh, penghukuman hari kiamat masih jauh. Memang mungkin masih jauh, saudara-saudaraku. Bahkan perang dunia yang sekarang mulai ramai digunjingkan orang itu pun masih belum akan terjadi sekarang-sekarang ini, karena masih harus menantikan penggenapan tanda-tandanya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Wahyu. Maka apa makna daripada tema kita, tidak ada penghukuman? Hari ini kita mau memaknai kebenaran dari kata penghukuman itu. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, sesungguhnya penghukuman yang dimaksud di dalam Roma 8 ayat 1 itu sudah terjadi dan sedang berlangsung sampai kepada zaman kita ini. Krisis dan berbagai kesukaran adalah buktinya. Saudara-saudaraku, semua itu akibat daripada kebodohan dan kefasikan umat manusia itu sendiri yang semakin menyimpang dari rancangan dan kehendak Allah. Kefasikan dan kebodohan seperti apa, saudara-saudaraku? Itulah yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus. Kita periksa ayat selanjutnya, 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh mengacu kepada pengajaran dan peringatan yang ditulis oleh Rasul Petrus ini, nyatalah kepada kita bahwa penghukuman itu sudah terjadi sejak zaman gereja yang mula-mula. Simaklah di sini bahwa Rasul Petrus tidak menulis tentang nubuat atau menyatakan tentang hal-hal yang akan datang. Rasul Petrus menulis, sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang. Menyatakan bahwa penghukuman itu sudah dimulai sejak zaman gereja yang mula-mula dan akan terus berlanjut sampai sekarang ini. Mungkin ada di antara para pemirsa yang mencermati ayat ini dan mengatakan yang tertulis itu bukan penghukuman, melainkan penghakiman. Itu benar. Namun, hendaklah kita mengingat bahwa di dalam penghakiman itu ada dakwaan, tetapi juga ada vonis. Bisa bebas, bisa juga penghukuman. Saudara-saudaraku, sesungguhnya itulah yang dinyatakan di dalam firman Paskah kita. Bisa bebas, bisa penghukuman. Firman Paskah di tahun 2026 ini kita tampilkan sekarang bersamaan dengan 1 Petrus 4 ayat 17 agar kita dapat merenungkan makna dari penghukuman itu. Saya bacakan sekali lagi firman Paskah kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikanlah bahwa firman Paskah ini juga berbicara tentang sekarang, waktu sekarang, yaitu ketika kita membaca dan menerima peringatan Injil Allah. Ada solusi untuk luput dari penghukuman itu. Namun sebelum kita sampai kepada solusi, baiklah terlebih dahulu kita lebih dalam lagi menggali tentang makna kebenaran penghukuman. Perhatikanlah saudara-saudaraku bahwa 1 Petrus 4 ayat 17 terdiri dari dua kalimat. Itulah ayat 17a dan ayat 17b. Kita mulai dari ayat 17a. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ayat ini menyatakan seperti tadi sudah disampaikan bahwa penghukuman itu sudah dimulai sejak zaman gereja yang mula-mula. Karena ketika Rasul Petrus menulis tentang rumah Allah, rumah Allah yang harus pertama-tama dihakimi, rumah Allah yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah bait Allah yang di Yerusalem, di mana dakwaan kepada bait Allah itu sudah dinyatakan jauh-jauh hari sebelumnya di dalam khotbah akhir zaman Tuhan Yesus, bahwa bait Allah akan diruntuhkan sehingga tidak ada satu batu bersusun di antara batu yang lain, sama sekali diruntuhkan rata dengan tanah. Penghukuman itu digenapi pada tahun 70 Masehi bersama-sama dengan Yerusalem yang juga di bumi hanguskan oleh bala tentara kerajaan Romawi. Bahkan bangsa Yahudi pun turut mengalami penghukuman itu. Sejak runtuhnya bait Allah dan kota Yerusalem, bait Allah terbuang dan tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia ini. Itulah makna penghukuman dalam ayat 17a. Itulah awalnya penghukuman yang dimulai atas bait Allah di Yerusalem. Selanjutnya ayat 17b, saudara-saudaraku, saya bacakan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat ini bersifat kondisional, artinya tergantung kondisi kita masing-masing. Kalau kita percaya kepada Injil Allah, tidak akan ada penghukuman. Tetapi kalau kita tidak percaya, maka penghukuman itu akan turun ke atas kita. Saudara-saudaraku, ayat 17b ini paralel atau identik dengan firman Paskah Roma 8 ayat 1. Berlaku di sepanjang zaman termasuk untuk kita dan umat manusia di dunia yang hidup di zaman ini. Kalau Roma 8 ayat 1 mengandung solusi, maka 1 Petrus 4 ayat 17b mengandung dakwaan.
Mengapa penghukuman Allah turun atas bait Allah, kota Yerusalem, dan bangsa Yahudi? Karena mereka tidak percaya kepada Injil Allah. Mereka menolak Yesus, Mesias yang diutus Allah. Bahkan mereka menyalibkannya di kayu salib. Bahkan sampai hari ini pun, bangsa Israel masih menolak Yesus yang telah mereka salibkan itu. Itu sebabnya sampai hari ini kita masih dapat melihat penghukuman yang masih terjadi di Israel. Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, meskipun bangsa Israel telah pulang dari pembuangan dan kembali ke tanah perjanjian dan menyatakan kemerdekaannya di tahun 1948 serta mendirikan sebuah negara di situ, kemerdekaan bangsa Israel itu belumlah sepenuhnya merdeka, karena kota suci Yerusalem tidak lagi dikuasai oleh negara Israel sepenuhnya. Lebih dari separuh Yerusalem justru dikuasai oleh bangsa Palestina. Itu sebabnya dari sejak kemerdekaan sampai kepada hari ini terus-menerus terjadi peperangan antara Israel dan Palestina, sampai kepada puncaknya di tahun ini. Di tahun 2026 ini yang dampaknya menimbulkan krisis atau kelangkaan BBM dan gas, menyusahkan masyarakat di seluruh dunia. Artinya bangsa-bangsa lain yang tidak ikut campur dalam peperangan ini pun turut terdampak penghukuman itu. Tuhan Yesus berfirman, itu barulah permulaannya. Tertulis dalam khotbah akhir zaman, Matius 24 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan Yesus. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Tuhan Yesus berfirman, semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Bahkan ayat 8 katakan, semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Jadi saudara-saudari yang berbahagia, krisis yang sedang terjadi di dunia ini, itu barulah permulaan penderitaan yang akan datang. Ayat 7 mengatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Firman Tuhan Yesus yang adalah kebenaran mengatakan akan menyusul bencana kelaparan dan gempa bumi, menjadi peringatan kepada kita selaku umat tebusan Kristus untuk berusaha, untuk luput, untuk terhindar dari penderitaan dunia itu. Saudara-saudaraku, mungkinkah itu? Sangat mungkin, sebab khotbah akhir zaman Tuhan Yesus mengatakan penderitaan itu akan terjadi di berbagai tempat. Dikatakan di berbagai tempat, namun bukan di semua tempat. Berarti ada celah atau masih ada lokasi yang terluput dari penghukuman itu. Namun bukan lokasi atau tempat yang terpenting di sini. Yang terpenting di sini adalah keyakinan dan pengertian, yaitu percaya kepada Injil Allah. 1 Petrus 4 ayat 17 tadi mengatakan, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Perhatikanlah, di sini Rasul Petrus tidak lagi menuliskan dirinya sebagai orang Yahudi atau umat Israel, melainkan sebagai pengikut Kristus. Kembali memperingatkan kita bahwa penghakiman dan penghukuman itu bukan hanya berlaku kepada umat pilihan Israel yang telah menyalibkan Yesus, tetapi juga berlaku kepada kita, para pengikut Kristus, orang-orang Kristen di seluruh dunia di zaman ini.
Dengan demikian, penghakiman dan penghukuman itu berlaku paralel. Berlaku untuk kepada umat pilihan Israel dan berlaku juga kepada kita, umat Kristus. Kalau umat pilihan Israel harus percaya kepada Injil Allah, apatah lagi kita, saudara-saudaraku. Kalau kita Kristen, kita wajib percaya kepada Injil Allah. Saudara-saudaraku, jika tidak, kita pun pasti mengalami nasib yang sama dengan umat pilihan Israel yang harus menerima penghukuman. Sesungguhnya itulah yang tertulis, saudara-saudaraku, dalam kitab Wahyu, yaitu surat Tuhan Yesus Kristus kepada ketujuh jemaat, di mana makna daripada ketujuh jemaat ini bukanlah jenis jemaat, bukan hanya jenis jemaat, merek atau denominasi, saudara-saudaraku, tetapi juga melambangkan periode waktu, yaitu dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir atau hari yang ketujuh, dari zaman akhir sampai kepada akhir zaman. Dimulai dari jemaat yang mula-mula, saudara-saudaraku, yaitu Efesus, dilambangkan dengan Efesus, sampai kepada jemaat akhir zaman yang dilambangkan dengan Laodikia. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan Yesus berkenan, kita akan membahasnya di dalam ibadah Sabat dan pemuritan di bulan Mei yang akan datang dengan tema, saudara-saudaraku, menilai zaman. Haleluya. Dalam surat Tuhan Yesus kepada ketujuh jemaat, itulah penghakiman kepada gereja dimulai. Di waktu yang sama atau paralel dengan itu, penghakiman umat pilihan Israel juga terjadi. Isinya, kalau jemaat atau gereja-gereja tidak mengerti dan percaya Injil Allah, mereka akan menerima penghukuman. Namun kita bersyukur, saudara-saudaraku, di tahun 2026 ini, di tengah krisis dunia yang semakin tidak menentu ini, datang firman Paskah kepada kita memberi solusi. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam kebenaran Injil, firman Paskah yang mengatakan sekarang atau di zaman krisis ini tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Inilah solusinya. Kita harus terus ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudaraku, berbicara tentang apakah, saudara-saudaraku, solusi ada di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan Yesus yang paling tepat dipakai untuk dasar kebenaran ialah pengajaran Yesus pokok anggur yang benar. Injil Yohanes pasal 15. Dalam pengajaran Yesus pokok anggur yang benar ada di dalam Kristus Yesus, artinya menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita periksa ayatnya. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan Yesus, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Tinggal di dalam Kristus Yesus adalah tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Inilah jalan untuk beriman dan mengerti Injil Allah. Inilah jalan untuk selalu ada di dalam Kristus Yesus, yaitu menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Gereja atau jemaat yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus artinya gereja yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus secara rutin dan tekun, melaksanakan pemuritan dan pengajaran Injil. Terus, saudaraku, kita periksa ayat yang terakhir. Landasan atau dasar GBIS, Efesus 2 ayat 20 sampai 22.
Efesus 2 ayat 20-22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Jemaat yang ada di dalam Kristus Yesus artinya gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus batu penjuru. Saudara-saudaraku, di atas dasar Alkitab dengan Kristus Yesus batu penjuru menjadi gereja atau jemaat yang memiliki pemuritan dan pengajaran yang konsentrasinya adalah firman Kristus, Injil Allah. Saudaraku yang berbahagia, menjadi gereja atau jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus batu penjuru. Itulah bait Allah yang kokoh dan tidak tergoncangkan meskipun dunia sedang bergoncang. Menjadi rumah doa bagi segala bangsa, itulah bait Roh Kudus dan bukan sarang penyamun yang pasti akan diruntuhkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kudus tetap mengajar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Kita angkat terlebih dahulu sebuah pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kita angkat sekali lagi. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang kudus, Bapa kami yang baik, Bapa Firman Roh Kudus ketiganya yang esa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Bapa di hari ini, oleh karena rahmat dan anugerah-Mu, kami masih boleh Tuhan menikmati ibadah tengah minggu di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau melawat kami dengan manis, dengan firman-Mu yang memberikan solusi di tengah-tengah krisis dunia yang Bapa semakin mengkhawatirkan. Engkau memberikan firman-Mu sebagai solusi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, membimbing kami untuk menjadi murid-murid-Mu, melaksanakan amanat agung-Mu, menjalankan pemuritan dan pengajaran di dalam Injil Allah, di dalam kebenaran Injil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lawatlah Tuhan sekarang setiap rumah para pemirsa yang mengikuti ibadah siaran tengah minggu ini Tuhan Yesus Kristus. Lawatlah dengan kuasa kasih-Mu yang menerangi seisi rumah itu, sehingga tidak ada satupun anggota keluarga di dalam rumah umat-Mu itu yang tidak mendapatkan kasih karunia-Mu. Dan kami boleh dipersatukan Bapa di dalam surga untuk mengerti, dan Bapa di dalam surga percaya kepada Injil Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan Tuhan kehidupan kami di hari-hari mendatang Tuhan Yesus, hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu, umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwirausaha dan berdagang. Secara khusus juga kepada saudara-saudara kami, kaum yang lemah, jemaat-Mu, para janda, anak yatim, yatim piatu, dan para manula yang kami kasihi. Nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari. Turunlah kuasa kasih-Mu menerangi langkah kehidupan kami, dan biarlah kiranya kebaikan dan kemurahan-Mu yang menyertai kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kami serahkan juga rangkaian ibadah yang kami laksanakan Tuhan selama hari-hari mendatang satu minggu ini. Biar Tuhan hamba-hamba-Mu Engkau persiapkan, Engkau pimpin, Engkau urapi dengan urapan yang dari surga, sehingga mereka boleh mempersembahkan Tuhan ibadah dan pelayanan yang berkenan kepadamu. Kumpulkanlah kami Bapa, dan tambah-tambahkanlah jumlah dan bilangan kami untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami mohonkan Tuhan anugerah kasih karunia, keselamatan, kesejahteraan, kemenangan Tuhan Yesus, kejayaan, kemakmuran bagi umat pilihan-Mu bangsa negara Israel. Lengan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang ajaib itulah yang menjaga, yang memelihara, yang memberkati bangsa negara Israel di tengah-tengah krisis dunia sekarang ini. Lengan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang ajaib itulah yang melindungi bangsa negara Israel dari serangan-serangan musuh. Kuat kuasa-Mu yang menangkis, merontokkan, membalikan tembakan-tembakan musuh-musuh Israel, terutama rancangan-rancangan keji yang diadakan oleh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu Tuhan untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Israel. Berkenan Bapa memilih mereka dari kedua belas suku umat pilihan Bapa sendiri. Urapilah dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan utuslah mereka oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel, agar bertambah-tambahlah Tuhan kebesaran, kemuliaan, keagungan, ya Bapa, kejayaan, nama Bapa yang kekal, nama Raja Damai, Raja atas segala raja, nama Tuhan Yesus Kristus di seluruh Israel. Terima kasih Bapa. Tak lupa mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem di hari ini, lewat lawatan Roh-Mu yang kudus. Turunlah damai sejahtera-Mu yang memberkati para penduduk Yerusalem, semakin berakar, bertumbuh, berbuah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu.
juga memberkati dan memuaskan para peziarah yang datang dari seluruh dunia untuk memanggil nama-Mu di Yerusalem. Terima kasih Bapa di surga. Demikianlah kami mohonkan Tuhan. Ya Bapa, belas kasihan-Mu untuk bangsa negara kami Indonesia ini. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Luputkanlah dari bencana-bencana dan tulah tanda-tanda akhir zaman. Terutama Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu agar bangsa Indonesia tidak terpuruk dalam jurang bencana ekonomi. Selamatkanlah oleh kebenaran Injil-Mu, kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang sudah ada di Indonesia oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Lawatlah pemerintahan kami ya Bapa, baik pemerintah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Terangilah dengan kasih dan kebenaran-Mu. Nyatakanlah Tuhan keperkasaan menaklukkan jiwa dan pikiran para Tuhan pegawai pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dari kedudukan yang tertinggi sampai yang terendah, baik militer maupun sipil Bapa. Agar dengan demikian digagalkanlah mereka dari merancang perkara yang sia-sia. Keserakan, arogansi, nepotisme, oligarki, gila, kekuasaan, dan radikalisme dihancurkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk ibadah tengah minggu ini yang kami percaya mendatangkan berkat, keselamatan, pemulihan, pembaruan bagi kami sekalian. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur hanya Tuhan, berlandaskan nama-Mu, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu Tuhan, kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.